Burung balam mailah jare, tabang menjulang tinggi sekali. Di adonan alun majawe salam, amba ulang sekali lagi. Ya mungkin deh mato kakanku kan, kasih kau salam sama jawe dong. Mari mato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyami syahri Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu mereka tidak berpuasa, maka hendaklah mereka mengganti puasanya pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkannya tersebut. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, itulah yang baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini, sampai detik ini, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah mendengarkan doa-doa kita yang kita doakan sebelum bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab, berkati kami di bulan Sya'ban, sampaikan umurku menuju bulan Ramadan. Allah mendengarkan doa kita sehingga kita pada hari ini berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kupitan,
yang kita hormati bapak-bapak para wali nagari yang hadir pada kesempatan Suling Subuh Keliling Kecamatan Kupitan. Bapak-bapak, para imam mama, alim ulama, serta pandai seluruh bintang dalam nagari, ibu-ibu. Hari ini kita sudah berada pada bulan Ramadan. Ada yang melaksanakan hari ini hari yang kedua. Ada yang melaksanakan hari ini hari yang pertama, dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Ada yang sholatnya 8 tarawih 3 witir. Ada yang sholatnya 20 tarawih tambah 3 witir, dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Silakan sesuai keyakinan kita masing-masing, kedua-duanya dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu adalah yang tidak berpuasa. Yang tidak dibolehkan itu adalah yang tidak sholat. Kadang-kadang Bapak Ibu mau permasalahkan masalah sholat tarawih, itu ada sembilan tarawih. Orang pergi ke masjid, itu pergi ke kadai. Nah, di kadai itu Bapak Ibu adalah pelecehan Pak Haji. Dia pakai topi haji, aja toko meja di batu domino. Dia pakai kartu kuning atau kartu kuah, dia pakai topi haji, dia pakai kopiah, itu namanya pelecehan. Kecil orang Pak Haji itu, kira haji kalah kalun, pakai topi haji adalah kamaka halun. Jangan ada seperti itu ya Pak. Baik Bapak Ibu kami hormati. Di bulan Ramadan, bulan yang suci, sering kita mendengarkan 3 kata. 3 kata ini kadang-kadang kita dengar melalui mic yang ada di surau, yang ada di mushola, yang ada di masjid. Kadang-kadang 3 kata ini disebarkan melalui selebaran-selebaran, kemudian kita terima, kita tempelkan di rumah, namanya imsakiyah. Nah, apa 3 kata tersebut? Yang pertama sahur, yang kedua imsak, yang ketiga saum. S-I-S, sahur, imsak, saum. 3 kata ini ya memiliki arti dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan 3 kata ini hanya kita dengarkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama sahur. Ada di antara kita yang hadir di masjid ini hari ini merupakan sahur yang pertama, betul? Ada yang melaksanakan sahur yang kedua. Apa itu sahur? Suatu kata yang sering kita dengarkan, ya, kadang-kadang kita kurang paham dengan artinya. Sahur itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya sahar, sahuri. Artinya di penghujung malam atau sepertiga malam terakhir, dan terkait dengan makan minum yang berhubungan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan Bapak Ibu tidak ada orang makan sahur dong. Yang ada apa? Makan malam. Makan sahur hanya adanya di bulan suci Ramadan. Sahur ini merupakan anjuran Rasulullah. Ya, apa kata beliau? Ya, tasahuru inna. Ya, fi sahuri barokah. Makan sahurlah engkau, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Nah, bukan sekedar makan saja Bapak Ibu, tapi ada keberkahan yang terdapat dalam makan sahur tersebut. Lalu kapan kita melaksanakan makan sahur? Ya, di penghujungnya. Sahur itu sunat, dan lebih afdal lagi kalau kita makan sahur ya di akhir atau mengakhirkan makan sahur.
Setelah kita makan Bapak Ibu, kemudian ada tanda dari masjid, ya. Nah, tanda itu namanya imsak. Ya, imsak. Kapan waktunya? Di penghujung, kalau bisa Bapak Ibu selesai kita makan sahur, itu sisa waktu 10 menit. Ya, sisa waktu 10 menit. Kalau cari kali apa? Imsakia jam 4 lewat 55. Jam 5 lewat 5 waktu subuh masuk 10 menit. Dahulu Bapak Ibu, setelah beliau makan sahur, beliau membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Pas 50 ayat masuk, ya, waktu subuh, ini dapat sunatnya. Lalu kenapa Rasul menganjurkan kita untuk makan sahur? Yang pertama, di samping kita mengikuti sunnah Rasul, al-sunnah, perbuatan, perkataan, ketetapan yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sekarang kita laksanakan, itu merupakan sunnahnya. Yang kedua, kenapa kita harus makan sahur Bapak Ibu? Karena inilah bedanya puasa orang Islam dengan orang-orang Majusi dan Nasrani. Jadi puasa itu Bapak Ibu bukan orang Islam saja, orang Majusi berpuasa, orang Nasrani berpuasa, para nabi-nabi dahulu berpuasa, ya. Bahkan makhluk Allah lain juga berpuasa. Ayam berpuasa. Ayam kalau nak puasa Pak Bu, nak bisa manaten anak atau dia dah. Lipat ibu menjadi kalau dia tidak berpuasa. Betul? Kupu-kupu tidak akan bisa jadi kupu-kupu kalau dah puasa. Boleh berpuasa berubah menjadi kepompong, kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Satu dia berpuasa Pak Bu. Lalu apa bedanya? Bedanya orang Islam berpuasa, dia makan sahur, gunanya untuk menguatkan tubuh kita. Bukan itu saja, ya, sepertiga malam terakhir waktu kita makan sahur, Allah turun ke langit bumi. Turun ke bumi Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengabulkan permintaan-permintaan orang yang makan sahur. Apa kata Allah? Ya, barang siapa yang meminta doa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadaku, aku berikan. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Itu keberkahan makan sahur. Dan tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, makan sahur itu mendekati waktu subuh. Intinya apa? Sesudah makan sahur jangan lalok. Kalau lalok sudah makan sahur, mata akan tuh jago jam 8. Sembahyang subuh lalu. Maka sunahnya di akhir itu 10 menit kita pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Ini maknanya Bapak Ibu kami hormati. Nah, yang kedua, imsak. Imsak artinya memulai kita menahan. Nah, menahan dari segala yang membatalkan, yang berhubungan dengan puasa yang akan kita kerjakan pada siang hari nanti Bapak Ibu. Yang ketiga, baru namanya saum. Saum itu bahasa awalnya puasa. Puasa itu adalah menahan tidak makan, tidak minum dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itulah dikatakan saum Bapak Ibu. Ya, imsak memulai kita menahan, saum itulah waktunya kita menahan Bapak Ibu. Menahan dari segalanya. Intinya LP penuh. Itu LP, lembaga pemasyarakatan, over kapasitas, rutan, rumah tahanan penuh. Kalau apa-apa ibu-ibu baik ke Polres,
Kakak tampi ambo. Ya, tapi dia masuklah ke situ. Dia kalau ingin masuk aja baru agak sebentar. Tapi tidak boleh keluar Itu lebih Bapak Ibu. Barang isinya kini 35 orang. Dari yang 35 orang itu ternyata ada ibu-ibu berdua. Ada ibu-ibu berdua. Ya, kasusnya curhat pencurian dengan pemberatan dan penipuan. Nah, kenapa mereka sedang berada di rutan, rumah tahanan? Kenapa mereka berada di LP, lembaga pemasyarakatan? Karena mereka tidak mampu menahan diri. Kalau bapak ibu mampu menahan diri, ya, anak do kena polisi gitu. Kalau bapak ibu mampu menahan diri, tidak do kena KPK gitu. Hakim santai, jaksa santai, kenapa tidak orang masuk penjara? Tapi karena banyak orang yang tidak sanggup menahan diri, yang tidak sanggup dia imsak, tidak sanggup nyosaum, akhirnya di dunia dia mendapat hukum, di akhirat pun dia akan dinanti oleh siksaan api neraka. Bapak Ibu kami hormati. Inilah dikatakan menahan diri. Mudah-mudahan menahan diri ini bisa nanti kita aplikasikan setelah kita berada di luar bulan suci Ramadan. Sebulan lamanya kita dilatih untuk menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan, dari hal-hal yang mengurangi ibadah puasa kita. Nah, 11 bulan ke depan kita akan mampu menahan diri kita, Bapak Ibu kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita berada di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu kami hormati. Ada 3 kategori orang Pak Bu yang memasuki bulan suci Ramadan kok. Yang pertama, ada orang sedih hatinya Pak Bu. Bapa sedih hatinya karena dia menganggap Ramadan itu bulan penyiksaan. Dia menganggap bulan Ramadan itu bulan pamer rasaki. Aturan bisa jual lontong pagi dan apek dah. Aturan bisa membuka kari nasi pagi dan apek dah. Dia tambah rasaki dia dah. Aturan bisa minum kopi pagi dan apek lain. Aturan bisa merokok pagi dan apek lain. Akhirnya dia mengatakan Ramadan itu bulan penyiksaan. Ini yang mengatakan orang-orang yang hubut dunia, orang yang cinta dunia. Yang ketiga, ada pula orang Bapak Ibu biasa-biasa hatinya, mau masuk Ramadan, dah masuk Ramadan, no problem. Mana gue pikirin? Ya, dah ada tak pikirin dia Bapak Ibu masuk Ramadan tu, dah juga pasal dah. Dah masuk rancak mana? Ya, kiri Bapak Ibu, baru buka kiri Bapak Ibu. Kau ibu-ibu okey lah, ibu-ibu ada halangan, haid, menyusuan, hamil, habis melahirkan, itu ada, mengandung dah. Haid tak ada, menyusuan tak ada, tak ada buai, mengkepadi telur kewani, anak lama imannya. Makanya puasa itu Bapak Ibu terlaksana dengan iman. Kalau hanya manusia, kalau hanya orang Islam, ayun Pak Bu, banyak yang tak tahu berpuasa. Nah, barang siapa yang tidak ada uzur, yang tidak ada sebabnya, dia tidak berpuasa, setahun yang mengganti puasa ibu-ibu tak bisa diganti Pak Bu. Yo, boleh ganti besok hari tak bisa, kecuali yang pertama maril, yang kedua safar. Aku marid sakit, batu-batu sakit, dia nyakit. Kau nyakit, pura-pura sakit. Kalau sakit silahkan. Nak buat awak lain itu semana sakit, boleh tak puasa. Safarin dalam perjalanan boleh. Jadi perjalanannya ibu dari Pamuatan baik ke Pasar Tanjung Ampalo. Ibu di Pasar Tanjung Ampalo makan 2 piring. Makanya orang, kakak bu, dah bakso ibu, ada safar. Ada dalam perjalanan dari Pamuatan ke Tanjung Ampalo, para kilometer dua, negecian safarin dalam perjalanan dan masuk ke Pak Bu. Jalan yang jauh, itu kita dan kalau kita boleh itu. Umur lah tua, lansia,
Orang lansia nak mungkin muda lain dong. Ini mungkin ke muda balik bu. Nak mungkin ke muda. Yang kau namanya alam akan terus dia bertambah lemah. Akan terus dia bertambah tua. Makanya membayar fee dia memberi makan fakir miskin sebanyak apa yang dimakan per hari. Bapak Ibu kami hormati. Nah ini Ramadan. Bapak Ibu kami hormati. Makanya kita menunggu kedatangan Ramadan karena bulan pembawa berkah. Ya, Nabi pernah mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan." Akan datang kepadamu bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Aftaradallahu alaikum siyama, diwajibkan bagimu berpuasa. Taftahu abwabal jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Wa taghluqu fihin nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggunya setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan pada bulan Ramadan itu Allah sediakan satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qad man hurim qad hurim. Barang siapa terhalang untuk melakukan kebaikan, maka dia akan terhalang. Bapak Ibu kami hormati. Makanya kita bergembira, kita bersukaria dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa kita bergembira, Pak Bu? Nabi, "Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanata kulluha Ramadan." Sekiranya umatku tahu keutamaan bulan Ramadan itu, maka dia menginginkan yang 12 bulan itu kalau bisa Ramadan semuanya. Kata orang beriman. Tapi kalau kata orang munafik, orang kafir, dan datang Ramadan itu. Kenapa? Lihanal hasanah fihi mujibtamina, wa ta'ah maqbula, wa du'a mustajabah, wa zunuba maghfurah, wa jannata mustaqatul lahu. Semua kebaikan-kebaikan dihimpun oleh Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Kau hebatnya Ramadan Bapak Ibu. Sembahyang sunat saja kita itu sama pahala itu wajib. Amal boleh Bapak Ibu, sunai apapun kerajuan, rawatib kah, gatul masjid kah, apa pokoknya semua dikerjakan pahalanya sama dengan yang wajib. Wa ta'ah maqbulah, ketaatan yang kita kerjakan dalam Ramadan itu nantinya akan langsung diterima oleh Allah. Wa du'a mustajabah, doa-doa yang kita sampaikan itu dijabah langsung oleh Allah. Ya, tidak ada penhambatnya. Dia memakai jalan tol. Capek sampainya Pak Bu. Wasunuba maghfurah, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini, kalau itu dosa kecil, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau kita amuh bertobat. Bertanya ke ibu sila Bu, si ayah nak berdosa ke tangan. Ada Bu? Ada. Kapapa ada tak berdosa Pak? Ada. Kalau apa ibu angkat tangan tak berdosa, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak berdosa, dijamin masuk surga. Abida awak, Nabi Muhammad acuk minta ampun. Awak acuk tak minta ampun. Tu tidak awak. Kata Nabi, ya ayuhan nas, tubu ila Allah fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, minta ampunlah kepada Allah. Fa inni, aku minta ampun kepada Allah itu fi yaumi mi'ata marrah. Ya Nabi, jawab Bapak Ibu. Nah, wasunuba maghfurah wal jannata mustaqatul lahum. Surga itu merindukan kita Bapak Ibu. Biasanya awak rindu masuk surga, ternyata surga rindu lokawah. Apa satu orang yang dirindukan surga? Ya, ada amsih. Wal jannata mustaqatun ila arba'ati nafarin. 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Yang pertama, talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa ta'am saum fi sahri Ramadan. Yang pertama, orang yang suka membaca Quran. Nah, Bapak Ibu, mari kita biasakan baca Quran. Ya, pahala itu kadang
Alif lam mim itu bukan satu kata, bukan satu kalimat, tapi 3 katanya. Alif 10, lam 10, mim 10, lah 30. Apolai 30 juz 100 yang berpaling surat 6.666 ayat. Tak tanggung pahala dan diterima oleh Pak. Oh Ustaz, apa nak bisa baca Quran no? Matolah kabur pakai kacamata. Oh tak nampak lain no? Panggil anak, panggil cucu, suruh dia mengaji. Jangan dia awak dapat pahala. Wa iza quriyal Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, diamlah, jangan elok-elok agar engkau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya membaca Quran dengan membaca Quran? Lalu baca Quran bagus, belum tahu kita dapat pahala kan? Tapi kalau baca Quran itu rangai elok, itu dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang menjaga lidahnya itu surga ibu kepada nyobaku. Apalagi kita jaga lidah kita di bulan suci Ramadan. Jangan madu domba, jangan memfitnah orang, ya jangan bangun diam. Nah itu kadang-kadang acok Pak Bu. Oh ibu-ibu lain tahan di rumahnya dah. Ibu dah Bu, ibu ke ibu Pak. Ya awak di rumah tu Pak Bu, dan kamu ini yang diorang. Ibu lain tahan lain sekali, 2 kali, ketiga jebol. Oh lama jadi Pak. Apa ni sore-sore Pak? Dia asyik bangun diam, aduh, mau masak. Mempunyai Bapak Ibu, kalau datang ke rumah orang makan diam, nak bentengi diri itu. Ay gitu baca, ana soimun, saya berpuasa. Ngicip tu lain, ana soimun, saya berpuasa. Jangan layani. Awak baca itu baca Pak Bu, hanya bosan terang baik di rumah. MC no, tidak menerima tamu ya. Ya baca itu, ana soimun, saya berpuasa. Tapi kalau Bapak Ibu layani, percuma kami soimin, laisa lahu hati dijaga, tangan dijaga, telinga dijaga, mata dijaga. Apa lain lidah kita jaga supaya puasa kita bermakna dan tidak sia-sia. Nah, yang kedua, Wahus Indonesia memberikan makan kepada orang yang berpuasa sampai waktunya berbuka, itu kita mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut dengan tidak mengurangi ibadah puasanya. Luar biasa Pak Bu. Macam makan orang di luar Ramadan, mungkin dapat begitu berwala. Ada di luar suci Ramadan. Silakan Bu, mentanganlah yang diajak. Ada orang jadi. Ada apa di luar tadi, tak boleh ada berbuat. Tapi tak bisa ya. Aku mungkin dah berbuat rumah, ya. Abang berdoa dalam berdoa. Ya. Namun ini sih ada sampai Rasulullah SAW bisa Ramadan. Orang yang taat dan puasa di Ramadan itu sekali itu kepada Allah. Boleh aku itu berdoa. Kalau ada orang yang ingin untuk berdoa, Pak Bro kena menulis tinggi. Terus tinggi. Kena bilang, masa berdoa bisa mudah, masa berdoa bisa payah. Masa itu Pak Bro, besok ni Sarudo akan disediakan satu pintu yang namanya pintu Ar-Rayyan. Banyak pintu berdoa, Pak Bro, ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Itu khusus dimasuki oleh orang yang berpuasa. Syaratnya berpuasa. Yang kedua mati. Ia nak berat. Kan dia semua. Ada orang surga ni di lain. Mati dulu. Lepas puasa kita. Ia nak kita ya. Mudah besok kita masuk surga Ar-Rayyan. Syaratnya dunia akan merupakan ujian di Bapak Ibu. Ada lagu mendengar, lagu saya tu dari Sulaiman. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang sangat
sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berikut bapak-bapak, Pak Polisi, apa lagi? Malam apa-apa punya bini ampe, tapi karajo entahlah. Awak mati nyempar rapi naratu awak. Dan kecekan tuo kodem punyo, namudo dem punyo, naniko dem punyo akinyo, bacakaklah barang bini tadi awak lama nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita jadikan dunia itu sebagai titian untuk menuju kampung akhirat yang kekal dan abadi. Yang terakhir, tambah lagu sini Bu. Tambah saya tadi. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Sadarkan dirimu anak insan, hidup ini hanya bagai titian antara hidup yang kita jalani dengan alam yang sedang kita nanti. Sadarkah Anda ini kan kemana? Dilahirkan ke dunia untuk apa? Untuk surga atau untuk neraka? Silakan pilih mana Anda suka. Alam Pak sama tidur nanti. Boleh tambah juga, boleh Pak. Tak ada ceramah subuh, namun ada ceramah pagi, boleh Pak. Kita balik. Ada ceramah subuh, tak boleh Pak. Ceramah pagi, tak boleh. Pagi. Aku jam 8 kapel lo Pak ya. Kami ada on call kita kan siaga. Ya. Itu tapi yang sampai kapan-kapan sama lagi. Kalau ada jarum yang patah dan simpan dalam peti. Kalau ada kartu amunasra jangan laporkan ke Pak Polisi. Kenapa? Sehingga ibu aku minta maaf. Mumpung masih di awal-awal bulan suci Ramadan. Demikian Bapak Ibu, boleh rancak diambil, boleh rancak bawa kamu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.